Baik, selamat datang di pembelajaran Oma Codinger pada kelas Java Pemula. Bersama saya Anam Syogati, mentor sekaligus founder Oma Codinger. Oke, pada video tutorial kali ini saya akan membahas handbook atau modul keempat, yaitu struktur kontrol. Nah, kita akan bahas struktur kontrol yang pertama, yaitu percabangan. Oke, kita langsung ke materi. Yang pertama, pengertian struktur kontrol sendiri. Struktur kontrol atau bisa juga disebut flow control merupakan pengatur aliran program atau rangkaian perintah yang harus ditulis untuk memenuhi beberapa keadaan. Nah, jenis keadaan pada struktur kontrol itu ada 3. Yang pertama, melanjutkan sebuah pernyataan bila kondisi terpenuhi. Jadi jika sebuah kondisi itu bernilai benar, maka pernyataan yang ada pada kondisi tersebut akan dieksekusi atau akan dijalankan. Itu penjelasan yang pertama. Yang kedua, memilih sebuah pilihan dari beberapa alternatif bila sebuah kondisi terpenuhi. Nah, ini jadi ada beberapa kondisi, ya. Biasanya pernyataan yang akan dijalankan itu adalah kondisi yang bernilai benar. Jadi jika kondisinya bernilai salah, itu pernyataan yang ada pada kondisi tersebut akan dilewati. Ini penjelasan pada jenis keadaan yang kedua, ya. Jenis keadaan yang kedua ini juga dimisalkan, bisa dicontohkan pada logika login. Ya, ketika username dan password itu diinputkan dan ketika username dan password itu salah, maka biasanya akan ada konfirmasi username atau password salah. Kemudian kalau misal username dan password itu benar, otomatis ketika login akan masuk ke halaman utama ke sebuah aplikasi. Nah, itu contoh simpel dari jenis keadaan yang kedua. Yang ketiga, mengulang sebagian rutin karena tidak terpenuhinya suatu kondisi. Ini jadi ada kegiatan yang berulang-ulang sampai sebuah kondisi itu terpenuhi. Jika kondisi itu sudah terpenuhi, maka kegiatan itu akan berhenti. Nah, ini biasanya pada perulangan. Penjelasan yang ketiga dari jenis keadaan. Oke. Kemudian struktur kontrol sendiri memiliki 2 bentuk, yaitu percabangan dan perulangan, ya. Cuma pada video tutorial kali ini kita hanya akan belajar tentang yang namanya percabangan. Nah, sebelumnya pada beberapa referensi saya ralat ada beberapa referensi bahwa struktur kontrol pada sebuah bahasa pemrograman itu ada 3 bentuk, yaitu pemilihan, perulangan, dan percabangan. Nah, jadi jika pemilihan itu bentuk struktur kontrolnya adalah if dan switch. Kalau perulangan for dan while. Kalau percabangan itu break, continue. Nah, itu percabangan. Cuma di sini saya mencontohkan untuk referensi yang umum dipakai, ya. Jadi bentuk percabangan itu if dan switch. Tapi nggak masalah. Yang penting kalian di sini bisa menggunakan atau bisa memahami dari konsep struktur kontrol itu sendiri, ya, seperti itu. Struktur kontrol percabangan. Nah, percabangan di dalam Java atau lebih tepatnya di semua bahasa pemrograman terdapat 2 macam, yaitu dengan memakai if dan switch, ya. Jadi untuk percabangan itu bisa menggunakan perintah if dan bisa menggunakan perintah switch. Nah, cuma pada percabangan untuk if itu biasanya ada 3 macam bentuk dan switch hanya ada 1 macam. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama kita membahas tentang if sendiri. Percabangan if yang pertama dipakai jika kita menginginkan suatu pernyataan itu dilakukan dengan syarat tertentu yang bernilai benar. Sintak dari if adalah sebagai berikut, bisa dilihat, ya. Jadi pada percabangan if ini, jika ekspresi boolean itu bernilai benar,
Jadi logika kondisi di dalam kurung buka kurung tutup if atau di ekspresi boolean itu bernilai benar, maka pernyataan pertama itu akan dieksekusi. Jika ekspresi boolean itu salah, pernyataan satu tidak akan dieksekusi. Jadi tidak ada pernyataan yang dijalankan. Nah, itu percabangan if. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Jadi di sini contoh program demo if sederhana pada baris 4. Diketahui NIM 1323000109. Kemudian pada baris 6 ada kondisi NIM sama dengan 1323000109. Karena kondisi ini benar, maka baris 7, statement pada baris 7 ini akan dieksekusi. Ya, karena ya NIM diketahui 1323000109 sama dengan di atas. Nah, kecuali pada baris 6 NIM sama dengan 123, berarti kan tidak sama dengan yang di atas. Itu baris 7 atau statement pada baris 7 tidak akan dieksekusi karena kondisinya salah. Nah, itu contoh program sederhana dari demo if. Kita lanjut ke percabangan yang kedua. Percabangan jenis if yang kedua, ya, yaitu percabangan dalam bentuk if dan else. Nah, percabangan if else dipakai untuk mengeksekusi salah satu dari dua pernyataan dari syarat tertentu yang pada if yang bernilai benar atau salah. Ya. Nah, kemudian ini sintaks if di bawah. Nah, penjelasan di sini, jika ekspresi boolean itu bernilai benar, maka pernyataan 1 akan dieksekusi dan pernyataan 2 tidak akan dieksekusi. Itu jika ekspresi boolean bernilai benar. Tapi jika ekspresi boolean ini bernilai salah, kondisinya salah, logika ekspresinya salah, pernyataan 1 tidak akan dieksekusi dan yang dieksekusi adalah pernyataan 2. Nah, ini penjelasan dari percabangan if else. Ingat, percabangan if else pasti ada satu statement yang akan dieksekusi. Pasti ada satu pernyataan yang akan dieksekusi. Itu percabangan if else. Minimal atau pasti ada satu pernyataan yang dieksekusi pada blok code if atau else. Itu penjelasan dari percabangan if else. Nah, ini demo if else, program if else. Nah, diketahui variabel harga beli dengan tipe datanya double 8.000, kemudian harga jual tipe datanya double 9.000. Kemudian ada pernyataan if harga jual kurang dari harga beli. Harga jual 9.000 kurang dari harga beli. Nah, kemudian statement pada baris 89, harga jual tidak boleh kurang dari harga beli. Ya. Nah, kemudian else-nya data sudah sesuai. Kita analisa. Harga jual adalah 9.000. Harga beli 8.000. Ya. Karena pada kondisi if di sini salah, logikanya salah. Ya. Kondisi booleannya salah karena harga jual lebih dari harga beli. Bisa dilihat, harga jualnya 9.000, harga belinya 8.000. Maka pernyataan baris 89 ini, perintah pada baris 89 ini tidak akan dieksekusi. Jadi pesan harga jual tidak boleh kurang dari harga beli ini tidak akan muncul. Yang muncul adalah statement atau pernyataan baris 11. Data sudah sesuai. Ini contoh demo if else, ya. Sekali lagi, untuk if else pasti ada satu pernyataan yang akan dieksekusi. Seperti itu. Oke, kita lanjut bentuk percabangan if selanjutnya. Untuk percabangan if yang ketiga,
Percabangan if, else, if. Percabangan else if dipakai untuk memberikan kondisi tertentu pada bagian else. Nah, di sini saya berikan gambaran umumnya. Nah, bisa dilihat ada 3 ekspresi boolean, 3 logika boolean, dan ada 3 pernyataan. Nah, dengan keterangan ekspresi boolean 1, jika itu bernilai benar, maka pernyataan 1 akan dieksekusi. Nah, jika ekspresi boolean itu bernilai salah, maka akan mengecek pernyataan else if yang ada di bawahnya. Jadi ekspresi boolean 2 itu akan dicek karena ekspresi boolean 1 salah. Nah, jika ekspresi boolean 2 itu benar, maka pernyataan 2 yang akan dieksekusi. Jika ekspresi boolean 2 itu salah, dia akan mengecek pernyataan else if yang ada di bawahnya dan mengecek kondisi boolean ketiga. Nah, jika ekspresi boolean 3 ini bernilai benar, akan mengeksekusi pernyataan 3, akan menjalankan pernyataan 3. Tapi jika ekspresi boolean 3 ini salah, otomatis pernyataan 3 tidak akan dieksekusi. Nah, jadi pada if, else, if, jika semua ekspresi boolean, baik 1, 2, 3, dan seterusnya, itu tidak ada yang benar, jadi kondisinya salah semua, maka tidak ada pernyataan yang akan dieksekusi. Nah, ini bedanya else if dengan else. Kalau else, pasti minimal 1 pernyataan bisa tereksekusi. Ya. Kalau boolean else if itu bisa semua pernyataan tidak dieksekusi, karena bisa kemungkinan semua ekspresinya bernilai salah, itu bisa. Oke, itu tentang percabangan if, else if, dan if, else if. Nah, if kita bisa lihat demo programnya, demo if, else if. Di sini diketahui variabel grade, ya, dengan diberikannya double 92. Kemudian ada kondisi if grade lebih dari 90 akan menjalankan pernyataan excellent, grade kurang dari 90 dan grade lebih dari 80. Jadi range 80 sampai 90 itu akan menjalankan pernyataan good job, ya. Kemudian statement baris 9, ya. Grade kurang dari 80 dan grade lebih dari 60, jadi range antara 60 sampai 80 itu akan menjalankan pernyataan seperti header atau menampilkan tulisan seperti header. Kemudian jika tidak di antara 3 kondisi di atas, maka akan menjalankan else, ya, sorry you fail. Nah, dilihat dari pernyataan if yang ada, maka yang akan dieksekusi adalah statement atau pernyataan pada baris 6, karena grade diketahui 92, ya. Jadi baris 6 system out print ln excellent, atau nanti akan muncul tulisan excellent, itu yang dieksekusi. Nah, ini contoh dari demo if, else, if. Walaupun di sini juga saya tambahkan else, ya. Oke, selanjutnya pernyataan yang keempat, percabangan yang keempat yaitu switch. Percabangan switch dipakai pada saat kita ingin memberikan kondisi dengan beberapa syarat yang identik, yang masing-masing mempunyai pernyataan yang berbeda-beda. Pada Java, nilai yang kita dapatkan pada switch harus bertipe integer, float, byte, atau char, ya. Ini aturannya. Switch ekspresi case nilai pernyataan 1, break case nilai 2 pernyataan 2, break default pernyataan 3. Oke, sebelumnya tentang nilai yang dilewatkan pada switch harus bertipe integer, float, byte, atau char. Sebenarnya untuk sekarang itu sudah tidak harus, jadi menggunakan string pun juga bisa. Jadi ada pengembangan lagi, ya, tentang nilai yang dilewatkan pada switch, ya. Itu
Ini kemudian di bawahnya rumusnya, rumus tentang switch, pernyataan tentang switch. Switch ekspresi, ya, berarti kondisinya apa. Kemudian case nilai 1. Nah, di sini jika nilai 1 itu sama dengan ekspresinya, maka pernyataan 1 akan dieksekusi. Nah, kemudian jika nilai 1 tidak sama dengan ekspresinya, maka akan menjalankan case nilai 2. Nah, mengecek case nilai 2. Jika case nilai 2 ini sama dengan ekspresi, maka pernyataan 2 akan dieksekusi. Tapi jika tidak sama dengan ekspresi, maka pernyataan 3 itu yang akan dieksekusi. Jadi untuk default ini bisa diperumpamakan else-nya. Ya, jika semua kondisi nilai 1, nilai 2 dan seterusnya itu tidak sama dengan ekspresi, maka pernyataan yang ada pada default itu pasti dieksekusi. Nah, ini dari percabangan switch. Kemudian di sini ada demo programnya. Diketahui variabel grade dengan tipe data integer 80, ya. Ekspresinya grade. Kemudian case 100 akan menjalankan perintah excellent, case 92 akan menjalankan perintah system operand and good job, case 80 akan menjalankan statement atau pernyataan perintah system operand and study harder. Nah, kemudian defaultnya adalah system operand and sorry you fail. Nah, bisa dilihat pada program ini, ya, karena diketahui grade sama dengan 80, maka yang akan dijalankan adalah statement baris 13, yaitu study harder. Nah, kenapa aturannya ada break? Nah, keterangan selanjutnya kenapa aturannya ada break. Jika break ini dihilangkan, break pada baris 8 dihilangkan, break pada baris 11 dihilangkan, break pada baris 14 dihilangkan, ketika kondisi atau pada nilai pada case itu sudah benar, ya, maka pernyataan-pernyataan yang di bawahnya itu akan tereksekusi jika break itu dihilangkan. Jadi semisal pada baris 4 INT grade sama dengan 100, ya, ini dimisalkan grade sama dengan 100. Nanti silakan kalian bisa coba sendiri. Kemudian baris 8 break, baris 11 break, baris 14 break itu dihilangkan, dihapus, breaknya dihilangkan, maka output program ini akan menjadi excellent dieksekusi, good job dieksekusi, study harder dieksekusi, dan sorry you fail dieksekusi, ya, karena breaknya dihilangkan, ya. Jadi untuk statement switch, pernyataan switch itu harus ada breaknya, ya. Kalau tidak ada breaknya, nanti jika satu kondisi, satu nilai itu sudah nilai benar, maka kondisi-kondisi setelahnya itu akan dieksekusi. Pernyataan-pernyataan setelahnya akan dieksekusi jika tidak ada breaknya. Nah, mungkin agar kalian lebih paham, silahkan tadi didemokan, ya. Kalian coba, silahkan breaknya dihilangkan, nanti outputnya bagaimana, itu mungkin bisa lebih kalian pahami. Nah, kemudian pada struktur kontrol percabangan, ya, di sini ada keterangan selanjutnya, yaitu 3 kesalahan umum ketika menggunakan bentuk percabangan, ya. Yang pertama, kondisi pada statement if tidak mengevaluasi nilai logika boolean. Jadi ingat, pada ekspresi boolean, ya, pada kondisi statement if itu hanya boleh mengeksekusi ekspresi boolean, ya, atau logika boolean. Jadi jika ekspresi itu tidak bernilai benar atau salah, atau nilainya itu pasti, itu tidak akan dieksekusi, atau statement if itu salah, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan operator
simbol sama dengan 1 sebagai operator perbandingan. Jadi ingat, pada percabangan operator perbandingan menggunakan sama dengan 2 kali ya. Operator perbandingannya menggunakan sama dengan 2 kali, itu jika pada percabangan. Nah, kemudian ketiga, penulisan else if yang seharusnya ditulis sebagai else spasi if ya. Penulisan else if itu tidak digabung tapi ditulis else spasi if. Itu ada 3 kesalahan umum yang biasanya seorang programmer atau seorang yang belajar baru tentang percabangan membuat aplikasi percabangan, program percabangan. Nah, ini visualisasinya. Kesalahan pertama yaitu kondisi pada if ini bukan boolean ya. Jadi ini sudah pasti, nilai pasti, bukan kondisi boolean dalam artian seperti itu. Nah, ini kesalahan yang pertama, contoh kesalahan pertama. Kemudian yang kedua, nah, operator perbandingannya menggunakan 1 sama dengan, ini salah. Yang benar 2 sama dengan. Ya, bisa dilihat contoh program yang salah dan yang benar. Kemudian yang ketiga, nah, yang baik pada bagian yang salah itu karena else if-nya digabung. Jadi yang benar itu else if-nya dipisah. Oke, seperti itu saja penjelasan dari percabangan. Nah, jangan lupa menu belajar sekolah Codinger, modul, video, question of the day, dan temu online. Nah, itu saja video tutorial saya kali ini tentang percabangan atau struktur kontrol yang pertama, yaitu percabangan. Semoga bermanfaat.